Halo guys, balik lagi sama Sadeva Review. Gimana kabarnya? Hari ini gue bakal bahas film action seru yang berjudul Officer Black Belt. Gimana keseruannya? Langsung aja bro. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Lee Jung-do yang ahli dalam beberapa cabang olahraga bela diri. Jung-do adalah pemegang sabuk hitam dalam judo, kendo, dan taekwondo, masing-masing dengan level tertinggi. Pemuda ini selalu menjadi juara di berbagai kejuaraan bela diri, hingga nasib membawanya ke sebuah pekerjaan tak terduga. Ia direkrut oleh Kementerian Hukum Korea untuk menjadi petugas bela diri, yang bertugas mengawasi para residivis dengan menggunakan gelang elektronik. Tugasnya adalah menjaga agar mereka tidak mengulangi tindak kejahatan yang pernah mereka lakukan. Di suatu pagi yang cerah, Jung-do memulai harinya dengan latihan push-up seperti biasa. Selain olahraga, ia juga gemar bermain game e-sports bersama 3 temannya. Sehabis latihan, Jung-do mengalahkan musuh-musuhnya dalam permainan FPS online, menunjukkan keahliannya baik dalam dunia nyata maupun virtual. Namun, petualangan sesungguhnya dimulai ketika ia melihat seorang polisi berkelahi dengan preman di jalanan. Preman itu menyerang balik dengan pecahan botol, dan Jung-do langsung turun tangan. Dengan mudah, ia menaklukkan preman tersebut. Aksinya mendapat perhatian dari pihak berwenang, dan ia pun diberi penghargaan sebagai warga yang berani. Tak hanya itu, Jung-do menarik perhatian Kim San-min, manajer divisi pengawasan elektronik. San-min menawarkan pekerjaan sementara kepada Jung-do untuk menggantikan seorang petugas bela diri yang cedera. Setelah berdiskusi dengan teman-teman dan ayahnya, Jung-do memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Setibanya di kantor, Jung-do mulai belajar mengawasi para residivis melalui sistem pelacakan elektronik. Meski pada awalnya tampak membosankan, situasi segera memanas ketika salah satu pelaku kejahatan, Yong-ho, tidak mengisi ulang baterai gelang elektroniknya. Jung-do dan San-min segera bergerak menuju apartemen Yong-ho, di mana Jung-do terlibat dalam perkelahian cepat dengan tersangka. Keberhasilan ini membuat Jung-do semakin percaya diri dengan tugas barunya. Tugas Jung-do tak berhenti di situ. Ia kembali dihadapkan pada situasi berbahaya ketika harus menangkap residivis lainnya yang berada di dekat taman bermain. Pelaku ini memancing emosi Jung-do, namun dengan cepat San-min mengingatkan Jung-do untuk tetap tenang dan menyerahkan pelaku kepada polisi. Setelah hari yang panjang, San-min mengajak Jung-do dan ketiga temannya untuk makan malam bersama. Di sana, San-min bercerita tentang masa lalunya, bagaimana kecelakaan yang membuat kaki kirinya lebih pendek dari yang kanan memotivasi dirinya untuk menjadi polisi. Saat semuanya tampak berjalan lancar, sebuah ancaman baru muncul. Seorang pelaku kejahatan berat bernama Gang Gi-jung akan segera dibebaskan. Orang ini dikenal sangat berbahaya, dan tugas divisi pengawasan semakin berat. Di sisi lain, Jung-do mulai mencurigai seorang pelanggan salon yang tampaknya memiliki niat jahat. Kecurigaannya terbukti ketika pria tersebut menyerang pemilik salon, dan sekali lagi, Jung-do turun tangan menyelamatkan situasi. Divisi pengawasan mendapatkan tugas penting, mengawasi Gang Gi-jung, seorang residivis yang baru saja dibebaskan setelah 20 tahun di penjara. Jung-do memutuskan untuk terus bekerja di divisi ini, karena ia merasa pekerjaannya kini memberi makna baru dalam hidupnya. Bersama San-min dan timnya, mereka harus memastikan Gang Gi-jung tidak kembali ke jalan kejahatan. Gi-jung diberikan ponsel pribadi, sementara pemasangan alat pelacaknya selesai. Polisi mengantarnya pulang, tetapi warga protes, melemparinya dengan telur, menolak kehadirannya, dan bahkan menginginkan hukuman mati untuknya. Gi-jung dikawal ke rumah, dan patroli polisi semakin rutin di sekitar area tersebut. Malam itu, Gi-jung mendapat kunjungan dari Han Bayang-sun, seorang gangster yang dikenalnya di penjara. Bayang-sun menawarkan pekerjaan merekam video untuk Kim Min-wook, seorang broker yang memproduksi video ilegal di web gelap. Setiap video berdurasi 10 menit akan menghasilkan 10 juta won untuk Gi-jung. Mereka setuju, dan Jung-do yang terus memantau Gi-jung, mengikuti pergerakannya. Jung-do kehilangan jejak Gi-jung di pusat perbelanjaan dan mencurigai mobil hitam dengan kaca gelap yang ditemuinya. Setelah melaporkan ke San-min, mereka melanjutkan penyelidikan. Ketika Gi-jung ditelepon, dia mengaku sedang makan gimbap. Jung-do memeriksa dan menemukan Gi-jung memang ada di toko gimbap, membuat mereka harus kembali tanpa hasil. Di tempat lain, Bayang-sun merencanakan aksinya.
Mereka memancing polisi menggunakan gelang kaki elektronik Eyang Ho, namun jebakan itu malah membawa mereka ke kelompok gangster yang menyerang San Min dan Pak Cho. Pertarungan sengit terjadi, dan Pak Cho akhirnya tewas dalam insiden tersebut, meninggalkan Jung Du dengan kesedihan mendalam. Jung Du yang kini ditinggalkan, bersama 3 temannya, memutuskan untuk memburu Ji Jung sendiri. Dengan bantuan teknologi dan peralatan taktis dari temannya Johan, mereka melacak gerak-gerik Ji Jung melalui pesan di ponselnya. Setelah melakukan berbagai persiapan, mereka meluncur ke lokasi persembunyian Ji Jung. Aksi memanas ketika mereka menemukan Ji Jung dan para gangsternya di sebuah penginapan. Jung Du berhasil mengalahkan beberapa gangster dan mengejar Ji Jung yang mencoba melarikan diri. Dengan bantuan drone Johan, mereka akhirnya menangkap Ji Jung setelah pertarungan sengit. Film ini diakhiri dengan momen penuh kemenangan ketika Jung Du dan teman-temannya mendapat penghargaan dari Presiden sebagai warga pemberani. Minju, gadis kecil yang diselamatkan Jung Du, memberikan buket bunga sebagai ungkapan terima kasih. Jung Du pun resmi diangkat sebagai petugas di Kementerian Hukum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk dukung channel Sadeva Review ini. Sampai jumpa di video berikutnya.